namanya otomotif itu salah satu stress release aku. Gue nih bukan cewek, gue nih bukan cowok, tapi gue adalah sesosok yang sangat mencintai, kayak enak banget naik motor gitu. Halo, perkenalkan, gue Poppy Sofia, gue adalah seorang aktris dan penggiat otomotif. Ngeng! Kalau ngomongin suka sama otomotif, khususnya kayak kendaraan roda 2 ya, aku tuh sukanya dari SD. Dari SD, mamaku kan suka naik motor kemana-mana, kebetulan pakai motor kantor ya. Terus sebagai anak kecil yang seneng banget dibonceng, sampai kayak pengen banget bisa bawa motor sendiri pas udah kakinya nyampe gitu. Sampai akhirnya ya punya motor sendiri dari kecil sih. Sebenarnya kalau otomotif seberapa penting ya, kita juga punya kendaraan untuk niaga juga kan, untuk warawiri kemana-mana. Tapi kalau untuk kayak perhobian nggak lepas sih yang namanya otomotif itu salah satu stress release aku. Kayak aku motoran, kalau aku kayak lagi mumet terus tiba-tiba ke jalur off-road gitu kan, kayak ngadepin tanjakan, turunan, berbatu, itu tuh jadi kayak tadinya stres, jadi bisa teriak yang gitu, kayak adrenalinnya dapet gitu, jadinya relax lagi, santai lagi gitu sih. Jadi kayak temen deket gitu lah, cie. Sebenarnya seninya sih, kalau menurut aku ya zaman dulu nih, ketika kayak udah baru pertama kali bisa bawa motor, terus kayak jalan jauh, itu tuh aku ngerasa kayak di atas motor tuh aku kayak nggak ada genre. Kayak gue nih bukan cewek, gue nih bukan cowok, tapi gue adalah sesosok yang sangat mencintai, kayak enak banget naik motor gitu. Jadi kayak itu sih menurut gue, kayak dia nggak ada ini sih, nggak ada label sih kalau ketika lo di atas motor. Sebenarnya pengalaman paling berkesan selama bermotor itu aku pernah touringnya di luar negeri ya. Kemarin start dari Milan ke Bologna. Nah itu tuh finishnya tuh di sirkuit gitu kan. Karena memang kita juga mau nonton balap kan, mau nonton WSBK di sana. Karena aku seumur-umur belum pernah namanya naik motor besar masuk ke dalam tol. Kita jalannya lumayan jauh ya, kita lewat tol, dan menurut aku kalau berkendara di luar negeri itu tuh kayak rules-nya jelas banget. Nggak bisa ugal kayak di sini, ada speed limit. Terus di sisi lain juga kayaknya kita punya kesadaran kalau kita melakukan kesalahan itu tuh tensinya setengah mati. Karena orang-orang di sana tuh semuanya tertib menurut gue. Itu sih amaze-nya gue, kayak pengen banget Indonesia kayak punya rules yang seperti itu, tapi kapan entah ya. Tapi namanya juga berharap, boleh lah. Semoga Indonesia juga bisa kayak gitu. Amin. Ada pengalaman luar biasa lagi, berhubung aku motoris gitu ya. Kan ada drumis, ada gitaris gitu, aku motoris. Kemarin sempat diajakin sama salah satu brand motor. Kita untuk ke Malaysia untuk nyobain sirkuit Sepang di Malaysia. Aku kemarin diajakin sama Ducati, dan aku pas waktu ke Sepang itu aku nyobain pakai Ducati Panigale, yang dimana itu tuh dipakai untuk balap. Kebayang gak sih, gue sebenarnya kan gue pecinta ini ya, pecinta off-roader gitu lah. Pecinta off-roader, maksudnya gue adalah pecinta dunia yang lebih ke off-road, ke adventure gitu. Gue harus turun ke sirkuit yang dimana beloknya kan kalau off-road kita begini ya, kalau ini kita harus merebah gitu ya. Terus itu lucu banget menurut gue, ternyata pembalap itu memang harus cepat banget, cepat dalam artian kayak cepat refleksnya cepat. Kalau kita mikirnya telat sedikit dan kita nggak hafal sirkuit, belokan keberapa, harus gigi berapa, wah itu kayaknya nggak cocok jadi pembalap kayak gue. Tapi kemarin yang gue dapat itu memang pengalaman yang sangat luar biasa, karena
gue belum pernah masuk sirkuit dan pakai motor yang proper untuk balap. Itu sih luar biasa, tapi dapat ilmunya juga sih. Sebenarnya kalau untuk touring ya, kalau touring sih aku terjauh tuh banyak sama motor baik waktu itu kayak Jogja, Bali, ya hampir 1000-an. Tapi terakhir kemarin aku juga touring dari Larantuka ke Labuan Bajo 1000 kilo juga. Sama teman-teman baru sih, baru kayak nggak nyampe sebulan lah. Kayak gitu sih. Kalau touring Indonesia seru sih karena emang belum pernah juga dieksplor semuanya. Jadinya nagih. Gitu. Motor impian gue yang pertama, sebenarnya gue pengen punya, ya kayak hampir sama kayak semua orang lah, gue pengen punya Triumph. Gue pengen punya Harley, gue pengen punya. Terus yang terakhir gue pengen punya apa ya? Oh, gue pengen punya BMW yang jadul banget itu loh. Gue lupa BMW apa gitu tipenya. Motor-motor BMW kan ada tuh yang jadul, tapi gue lupa tipenya apa sih. Sebenarnya aku masih pengen muterin Indonesia, pengennya sih. Soalnya kan belum semua kan aku puterin ya. Kalau Jogja, Bali itu udah standar. Ke Bandung standar, ke Cirebon udah pernah. Terus kayak kemarin sampai terjauh tuh ke Bajo ya, ke apa, dari Larantuka ke Bajo itu juga enak, aspalnya tuh luar biasa ya. Aku pengen lebih explore Indonesia dulu sih, soalnya kalau ngejar ke luar negeri, Indonesia aja belum kepegang gitu kan. Harapan kedepannya buat dunia permotoran di Indonesia semakin maju, semakin berkembang, karya-karya anak bangsanya nih, misalkan kayak motor-motor customnya tuh bukan cuma terkenal di Indonesia atau se-Asia, tapi menurut gue udah mendunia, amin. Terus kita juga membudidayakan apa yang misalkan kayak customnya tuh beneran sehat dan customnya tuh beneran kayak resmi bisa dibawa ke jalan gitu. Harapannya budidayakan tertib lah. Soalnya menurut gue ya, kalau lo ugal-ugalan dilihat orang, itu bisa nular. Gimana kalau lo tertib? Ya pesan-pesan gue, jadi kayak jadilah pengendara yang baik di jalan. Karena lo ngamanin diri lo sama ngamanin orang lain, pengguna jalan lainnya. Gue lupa ya kalau dibilang sejarah suka drifting. Sebenarnya tuh gue tuh kan awalnya diajakin sama Mas Akbar. Pop mau ikutan nggak? Ada Women Drift Challenge gitu kan. Jujur, gue bukan anak mobil nih. Gue misalnya kalau lihat mobil-mobil ceper juga kan takut kena polisi tidur gitu kan. Kayaknya ngeliatnya kayak bukan style gue banget gitu kan. Tapi pas waktu ditanyain, Pop mau nyobain nggak belajar ngedrift gitu kan. Ini kan skill baru juga, jadi kayak ngerasa kenapa enggak? Ada yang nawarin, terus ada yang fasilitasin gitu. Aku cuma kayak bermodal nyali dan waktu gitu kan. Jadi gas aja, itu kayak baru nggak nyampe setengah tahun sih. Tapi kalau belakangan ini gue ngerasa kayak ketika kayak, kan step-stepnya pertamanya kayak lo mesti belajar donat. Habis donat, sebelumnya cakwe ya, lurus doang ya. Cakwe, donat, udah gitu angka 8. Jadi kayak step-stepnya ketika kayak lo udah bisa donat, lo belajar angka 8, belajar switching. Switching itu pergantian arah lah. Terus dari situ baru nanti belajar half track. Nah itu udah pakai mulai tarik-tarik ini tuh, rem tangan tuh. Gua belum. Menurut gua kayak seninya, lo mesti, kan di kehidupan tuh lo harus detail ya. Kalau ini juga harus detail, harus fokus banget. Nggak bisa yang kayak meleng dikit juga sih. Ngulik lah, harus ngulik gitu. Pengalaman menariknya, ya itu loh, nervous sebelum gas. Kadang-kadang kita udah latihannya kayak udah dapet nih. Tapi pas waktu hari H, karena gugup, karena dikasih waktunya terbatas, jadi itu ngaruh sama kayak kesiapan kita gitu loh. Jadi apalagi ditontonin sama orang dan itu live juga. Wah itu pinter-pinter ngontrol diri sih. Itu sih pengalamannya kayak mules banget gitu loh pas mau gas gitu.
ya udahlah gas aja, kalau gue kabur juga kan cupu. Udah jadi kayak gugup nggak gugup, ya udah lo jalan aja gitu sih. Kalau menurut gue ini tuh olahraga yang pricey ya. Jadi kalau buat teman-teman wanita yang pengen ikut ini ya, teman-teman perempuan yang pengen ikut, gue tertarik nih pengen ngedrift gitu. Datang aja ke sekolah drift terdekat di kota lo, banyak tuh, di Bandung ada, di Tangerang juga ada nih, di Juragan 99. Lo bisa survei dulu, lihat dulu, maksudnya kayak bisa kayak per sesi dulu sekali, 2 kali. Kalau memang sekiranya lo kayak, menyenangkan banget nih, baru nyemplung gitu. Jangan sampai lo beli dulu, beli mobil dulu, terus beli mobilnya juga udah didandanin dulu, tapi ternyata kayak passion lo nggak ke situ, sayang juga. Kecuali lo banyak duit banget, beliin gue mobil satu sini. Kayak gitu. Jadi lo mendingan kayak lihat dulu aja, kalau lo suka langsung gas.